Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Meskipun pembelajaran yang dilakukan masih secara daring. Bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia, materi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang Kerajaan Kediri, Singasari. Ingin tahu apa saja tentang kerajaan-kerajaan tersebut? Yuk simak video berikut ini. Yang pertama akan kita bahas adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan ini terdapat di Jawa Timur dan juga terletak di sekitar kota Kediri sekarang. Bisa dikatakan kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang Kamulan yang pada saat itu diperintah oleh Erlangga. Jadi Erlangga membagi wilayah kerajaannya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Panjalu atau Kediri diberikan kepada Samarawijaya, sedangkan yang kedua, Jenggala, diberikan kepada Mapanji Garaskan. Wilayah Kediri sendiri mencakup Jawa Timur dan juga sebagian Jawa Tengah. Nah, berikut merupakan beberapa prasasti yang menjadi sumber sejarah bagi Kerajaan Kediri. Jadi, prasasti ini dipergunakan untuk menuliskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan dari Kerajaan Kediri. Yang pertama ada kehidupan politik. Nah, berikut merupakan raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri. Yang menjadi raja pertama adalah Samarawijaya yang merupakan putra dari Erlangga. Lalu Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, Kediri mengalami perluasan wilayah. Lalu raja terakhir dari Kerajaan Kediri adalah Raja Kertajaya. Untuk kehidupan sosial kemasyarakatan di Kediri ini sudah teratur, karena raja-rajanya sudah berusaha memberikan hak-hak perlindungan kepada rakyatnya. Lalu pada bidang ekonomi, masyarakat berpusat pada kegiatan pertanian dan juga perdagangan. Beberapa barang yang diperjualbelikan itu ada emas, kayu cendana, dan juga pinang. Sedangkan pada bidang kebudayaan, hal yang paling menonjol adalah perkembangan karya sastra dan juga pertunjukan wayang. Beberapa karya sastra yang terkenal ada kitab Bharatayuddha dan juga kitab Krishnayana. Keruntuhan dari Kerajaan Kediri ini dipicu oleh perselisihan antara kaum Brahmana dengan Raja Kertajaya. Jadi, Raja Kertajaya ini dianggap bertindak sewenang-wenang kepada kaum Brahmana. Kemudian kaum Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Tumapel. Nah, kebetulan Ken Arok memiliki cita-cita memerdekakan Tumapel dari daerah bawahan Kediri. Lalu terjadilah pertempuran antara Ken Arok dengan Raja Kertajaya. Pertempuran dimenangkan oleh pasukan Ken Arok. Nah, semenjak saat itu, Kediri berada di bawah kekuasaan Tumapel atau yang disebut dengan Kerajaan Singasari. Nah, setelah membahas tentang Kerajaan Kediri, kerajaan kedua yang akan kita bahas adalah Kerajaan Singasari. Jadi setelah mengalahkan Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari ini berkembang dengan pesat, bahkan menjadi sebuah kerajaan yang besar di Jawa Timur. Nah, berikut ini merupakan beberapa sumber sejarah dari Kerajaan Singasari. Yang pertama itu ada Kitab Pararaton. Kitab Pararaton ini menceritakan tentang Raja-Raja Singasari. Yang kedua ada Kitab Negara Kertagama. Jadi Kitab Negara Kertagama ini berisi tentang silsilah Raja-Raja Majapahit yang memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Singasari. Lalu yang ketiga ada prasasti-prasasti, yang keempat ada berita Tiongkok yang menyatakan bahwa Kubilai Khan mengirim pasukannya untuk menyerang Singasari. Dan yang terakhir ada peninggalan purbakala berupa bangunan candi. Misalnya itu ada Candi Jago, Candi Kidal, dan juga Candi Singasari. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan dari Kerajaan Singasari. Yang pertama ada kehidupan politik.
Untuk kehidupan politik, kita akan membahas tentang raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Singasari. Yang pertama itu ada Ken Arok. Jadi Ken Arok ini sebelumnya merupakan seorang bupati dari Tumapel. Setelah memerdekakan diri dari Kerajaan Kediri, dia mengangkat dirinya menjadi raja. Lalu yang kedua ada Anusapati. Anusapati ini merupakan anak dari Ken Dedes dengan Tunggul Ametung yang sebelumnya sudah dibunuh oleh Ken Arok. Dan yang ketiga ada Tohjaya. Tohjaya ini merupakan anak dari Ken Arok dengan Ken Umang. Dan yang keempat ada Wisnuwardan. Wisnuwardan merupakan anak dari Anusapati. Kemudian yang kelima ada Kertanegara. Kertanegara ini merupakan anak dari Wisnuwardan. Pada masa pemerintahan Kertanegara, Kerajaan Singasari mengalami puncak kejayaan dan mengalami perluasan wilayah sampai keluar daerah Jawa Timur. Untuk kehidupan ekonomi masyarakat Singasari sebenarnya belum diketahui dengan jelas, tetapi karena letak Kerajaan Singasari ini berada di tepi Sungai Brantas, kemungkinan masyarakat ikut ambil bagian dalam dunia pelayaran. Kehidupan sosialnya, rakyat Singasari mengalami pasang surut sejak zaman Ken Arok sampai Wisnuwardana. Kemudian pada masa pemerintahan Kertanegara, karena kerajaan dibangun dengan baik, maka rakyat hidup dengan aman dan sejahtera. Lalu untuk kehidupan budayanya dapat diketahui dari peninggalan candi dan juga patung yang berhasil dibangun. Untuk candinya itu ada Candi Jago dan juga Candi Kidal. Dan untuk patungnya itu ada arca Ken Dedes dan juga arca dari Raja Kertanegara. Keruntuhan Kerajaan Singasari. Nah, penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena Kertanegara kurang memperhatikan perkembangan politik di dalam negeri karena dia terlalu fokus untuk memperluas wilayah kekuasaannya keluar Jawa. Lalu yang kedua, pertahanan di dalam negeri sangat lemah sehingga Jayakatwang mudah melakukan pemberontakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Kerajaan Kediri ini setelah dikalahkan oleh Kerajaan Singasari menjadi daerah bawahan dari Kerajaan Singasari. Nah, Jayakatwang ini merupakan keturunan dari Kerajaan Kediri. Kemudian yang ketiga, Kertanegara selalu terlibat konflik dengan Kaisar Kubilai Khan. Nah, konflik ini bermula ketika Kaisar Kubilai Khan melakukan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara termasuk ke Kerajaan Singasari. Nah, Kaisar Kubilai Khan ini mengirimkan utusan ke Singasari agar Raja Kertanegara tunduk pada kekuasaan Kubilai Khan. Namun Kertanegara menolak dengan cara menganiaya utusan tersebut. Kemudian, setelah kembalinya utusan tersebut ke Mongol, Kubilai Khan menjadi sangat marah dan berniat mengirimkan pasukannya untuk menyerang Kerajaan Singasari. Dan yang terakhir, Kertanegara berwatak keras sehingga sulit menerima saran dari pejabat-pejabat negara atau raja bawahannya. Jadi, ini tugas yang harus kalian kerjakan, bisa diketik maupun ditulis tangan. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan juga nomor absen. Pengumpulannya 1 minggu dari sekarang dan melalui Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.